Bukan. Balik. Ini kamera. Ini. Bukan. Langsung. Hah? Kamu belum pernah lihat di cas ini pakai apa? Yang dua kepalanya. Kalau yang masuk nama rombongan pengantin, jong-jong wanita saluhutna.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pernikahan kudus ini. Kita membuka buku acara halaman 30. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 4. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Anderson Simangusong dan Intan Putri Nasrani Urupakpaan, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kami persilakan. It's
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang berbahagia, yang berkumpul mendoakan kedua anak Tuhan yang akan diberkati Tuhan hari ini. Dan secara khusus kepada kalian berdua, Anderson Simaucong, Intan Putri Nasran, guru Papahan. Kami menyampaikan selamat buat kalian berdua. Selamat buat Anderson Simaucong karena atas tuntunan Tuhan, karena atas kekuatan dari Roh Kudus, kamu dimampukan Tuhan untuk menentukan pilihanmu kepada Intan Putri Nasrani Papahan ini menjadi belahan jiwamu. Selamat kepada Intan Putri Nasrani Papahan yang sudah dimampukan Tuhan menentukan pilihan, yaitu Anderson Simaucong menjadi teman hidupnya. Memilih itu sangat sulit karena banyak pilihan, tapi Tuhan yang memampukan. Tuhan sudah memberikan waktu bergumul, memahami, menggumuli bersama untuk saling mengenal, untuk saling memahami, untuk saling mengerti. Walaupun ada kekurangan, walaupun ada kelemahan, tetapi inilah yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kebulatan hati mengikat janji kepada Tuhan, hari ini diberkati, dipersatukan Tuhan di atas firman Tuhan. Sebelum melangkahkan kaki ke depan, inilah yang menjadi dasar pondasi rumah tangga kalian berdua dari Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, kenakanlah kasih. Tanpa kasih kita tidak mampu hidup. Santo Agustinus pernah berkata bahwa kasih itu punya mata untuk melihat dengan jelas apa yang harus kita perbuat. Kasih itu punya mata untuk melihat dengan jelas bagaimana sebenarnya keindahan dalam hidup ini, sehingga dengan jelas melihat apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita perbaiki. Bukan hanya itu, kasih itu punya kaki, sehingga kita dimampukan untuk menjangkau, untuk melangkah, melakukan apa yang harus kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kasih itu bergerak, bukan diam, bukan pasif. Kasih itu punya tangan, sehingga kita mampu untuk mengerjakan segala sesuatu buat pasangan dan yang lain juga. Kasih itu punya telinga, sehingga kalian berdua nanti mampu saling mendengar satu dengan yang lain. Itulah yang dimaksudkan. Kasih itu punya kaki, punya mata, punya telinga, dan punya tangan. Memang berbicara tentang kasih adalah
obrolan atau pembicaraan yang tiada putus-putusnya. Tapi ketika kita hidup dalam kasih, ketika kita menikmati kasih itu, ya, menikmati kasih itu, serasanya waktu itu cepat berlalu, tidak terasa. Mungkin waktu pacaran sudah kalian nikmati itu. Pembicaraan, obrolan yang tiada putus-putusnya, sehingga lengket terus. Sepatutnya demikianlah nanti setelah berumah tangga. Janganlah kasih itu luntur. Pahami bahwa kasih itu punya mata, punya telinga, punya tangan, dan punya kaki. Dan itu dibuktikan bagi pasangan, bagi suami, bagi istri. Kasih itu penuh misteri, dan di dalamnya banyak makna hidup. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Gede Permana, seorang bijak dari Bali, pernah berkata, kereta bukanlah kereta kalau tidak dijalankan. Cinta atau kasih bukanlah kasih kalau tidak dibuktikan. Jadi bukan hanya dengan kata-kata, dibuktikan. Alkitab dengan tegas menekankan bahwa Allah itu kasih. Tuhan itu penuh kasih. Oleh karena itu biarkan Tuhan bekerja sebagai kasih yang nyata dalam hidup kita. Di saat kita mengatakan aku mengasihi engkau, hal itu bukanlah sekedar perkataan atau hanya perasaan, tetapi lebih dari pengakuan bahwa pasanganku ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Istriku ini adalah anugerah yang terindah. Suamiku ini adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Syukurilah. Dimensi pernikahan bukan soal lahiriah saja, tetapi lebih kepada dimensi yang rohani. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, berarti yang diutamakan adalah kasih. Kasih memampukan perbedaan-perbedaan itu menjadi satu. Oleh kasih, suami dan istri bukan lagi satu, bukan lagi dua, tetapi sudah satu dalam langkah, dalam iman, dalam harapan menuju masa depan yang lebih baik. Oleh kasih, dua insan ini dipersatukan, dua otak satu pikiran, dua rohani satu iman, dua jantung satu denyutan, dua langkah satu tujuan, dua hati satu idaman. Itu menjadi nyata dalam kehidupan Anderson Simanusong dan Intan Putri Nasrani Pahan. Suatu bangunan tidak mungkin berdiri teguh kalau tidak kuat pondasinya. Pondasi yang dimaksudkan adalah kasih yang daripada Tuhan, ya. Kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang dari Tuhan itu adalah kasih yang benar-benar membutuhkan pengorbanan. Itulah kasih yang agung yang dari Tuhan. Karena dalam hidup kita bermacam-macam kasih. Ada kasih karena persaudaraan, ada kasih karena persahabatan, ada kasih karena nafsu. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan, kasih yang agung. Makanya Tuhan selalu menegaskan, ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, aku, ya Tuhan, aku mengasihi. Dalam bahasa Indonesia umum, satu jawaban, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi lebih jelas dalam bahasa aslinya,
Simon, apakah kau mengasihi aku? Pilemu. Kasih pilihan. Tanya kedua, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pilemu. Pilihan. Kita kan bersaudara, berfamili. Ditanya ketiga, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus menjawab dengan tangisan, agape. Baru Simon sadar, mengasihi Tuhan adalah agape, bukan dilema, bukan karena persahabatan, bukan karena kekeluargaan, tetapi kasih yang agung yang dari Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan di atas dasar yang kokoh, tentu bangunannya kuat dan tidak tergoyahkan. Oleh karena itu, hari ini berangkatlah dengan sukacita, berlandaskan kasih yang dari Tuhan. Seberapapun kuatmu, seberapapun kehebatan kita sekarang, tapi ketika kita berangkat dalam kasih, Tuhan akan menyatakan yang lebih hebat lagi di dalam keluarga ini. Ya. Jadi kita sudah membicarakan panjang lebar waktu konseling pranikah. Renungkanlah itu. Mulai hari ini bukan lagi 2 tetapi 1. Ketika Anderson bekerja besok, kamu dapat rezeki, sadari bahwa itu bukan hanya milikmu. Sudah di situ rezeki istrimu. Nanti kalau ada anaknya, udah di situ rezeki anaknya. Ketika Intan berkarya, dapat rezeki, pahamilah bahwa apa yang kau pegang itu, yang kau miliki itu, itulah di situ rezeki suamimu, di situ rezeki anak-anak. Jadi tidak ada lagi alasan duitku ini, rezekiku ini, penghasilanku ini, tidak. Itu adalah rezeki bersama. Dan bagaimanapun komitmen ke depan itu dibicarakan bersama. Yang penting dalam keluarga ini komunikasi di dalam kasih. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Suami, istri selalu ada perbedaan. Tidak ada yang sama manusia diciptakan di dunia. Pasti berbeda. Ya, macam-macam perbedaan itu. Tapi perbedaan itu rentan menjadi sumber pertentangan. Perbedaan itu rentan menjadi sumber ketegangan. Namun orang yang hidup dalam kasih, perbedaan itu tidak dianggap menjadi pertentangan. Jadikan perbedaan itu menjadi suatu kekayaan dalam rumah tangga kelak. Menikah adalah proses belajar memahami bagaimana kita memahami pasangan, dan kita akan dipahami dan dicintai. Kasih itu menyempurnakan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Suami istri adalah mitra yang sejajar untuk melakukan karya Allah. Ingat, hidup dalam kasih mulai hari ini. Laki-laki dan perempuan meninggalkan ayah dan ibunya, menyatu dengan suami dan istrinya. Jadi tidak ada yang hanya perempuan meninggalkan ayah dan ibunya, laki-laki juga meninggalkan ayah dan ibunya, dan semua menjadi pihak ketiga. Tapi pahami, walaupun orang tua menjadi pihak ketiga, yang pasti orang tua adalah tiang doa bagi perjalanan keluarga. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya, keluarganya tidak baik. Semua orang tua selalu bergumul bagaimana supaya anak-anaknya baik. Oleh karena itu, bagaimana hidup berdua ke depan, berlandaskan kasih, membicarakan bersama. Keluarga ini harus punya impian. Keluarga ini harus punya cita-cita.
Keluarga ini harus punya maksud, punya rencana, ya. Sama seperti tulisan Rick Warren, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Pernikahan ini juga ditetapkan Tuhan punya tujuan, punya cita-cita, punya impian. Bergeraklah bersama Tuhan, dan kasih itu akan mendasari kehidupan saudara berdua, sehingga kasih itu kelak benar-benar menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan hati di dalam keluarga yang dibentuk Tuhan ini. Berjalanlah, terimalah berkat hari ini, supaya hidupmu semakin sempurna ke depan. Hiduplah dengan tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri. Jadilah menjadi keluarga Kristen yang tangguh, yang kokoh, karena hidup dalam kasih yang menyempurnakan dan mempersatukan. Jadilah menjadi keluarga Kristen Batak yang tangguh, bukan menjadi Kristen Batak yang kaku. Belajarlah akan budaya Batak, karena kasih itu hadir menyempurnakan dan mempersatukan. Bagaimana meletakkan posisi kita, kehidupan kita sebagai hula-hula, sebagai boru di keluarga Bapahan, ya. Nanti itu berproses semuanya. Songoni manang untuk keluarga besar Semangcong, dot keluarga besar Papahan. Las marohatta pabor haton anak dohor buru dihuriai, holong nasihat Tuhanima pasi kopon. Dangadong nabui terbaik kita, pabor haton yang anak tahun soholan mangasahot tangiang jala jo pasti di harap kamu sian keluarga naung di bawah Tuhan sederhana nanti pasti do keluarga si Mangusong, keluarga Papahan Madok. Holan bahagia kamu, holan dengar rumah tanggamu, holan mangulu kamu di bagasa kolong nungalas rohanami. Dang na hepe punay narikot di hami, pasti do sumuni. Jala imatan yakta sudi. Orang yang hidup dalam kasih, baik suami dan istri, pasti tahu dia bagaimana berbuat yang baik buat orang tuanya. Ya. Jadi kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan keluarga si Mangucong, keluarga Papahan di Nanaim Marhula Merburu. Takas masih perluan asakuk damai kita nang di Nanaim udutan tanon pesta ujuk di gedung di pasu-pasu Tuhan tanah. Holong itu hanima mangarahuti ulaut tasadarion martang yang mahita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, biarlah kasih-Mu Tuhan yang mengikat persaudaraan kami, sehingga kami semakin sempurna, mampu hidup bersatu, saling menerima satu dengan yang lain. Dan itu yang kami doakan buat pasangan yang baru ini yang akan Tuhan berkati. Anderson Simausong, Intan Putri Nas Rani Papahan. Berkati keluarga ini menjadi keluarga yang melimpah dengan kasih sayang. Berkati keluarga ini menjadi keluarga yang punya tujuan. Berangkatkan keluarga ini dengan cinta kasih yang daripada Tuhan, sama seperti Tuhan yang berangkatkan Abraham kepada kehidupan yang baru, kepada kehidupan yang melimpah surga dan baru, dan kepada keluarga yang penuh dengan kebahagiaan yang banyak karya Tuhan yang akan kami nikmati ke depan. Mampukan mereka, isi kehidupan mereka dengan kasih sayang. Berkati juga keluarga Papahan ingat guru Panjaitan tetap dalam semangat dan sukacita berdoa
dan Inang Buruta Barat dengan sukacita keluarga anak mereka, sehingga menjadi keluarga yang penuh sukacita, penuh berkah. Berkati juga Tuhan kelanjutan acara kami ini hidup nantinya, sehingga hidup penuh kebersamaan dan damai sejahtera. Hanya kepada kami berserah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya. Jangan marah kepada mereka, tetapi berlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena istri adalah kepala bagi karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah yang dikatakan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang dari kata Allah yang menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan,
lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiran kita. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Anderson Simanguso, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Intan Putri Nasrani Pakpahan ini menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan, dan bersedia saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak, apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas? Jawab. Ya, saya bersedia. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Intan Putri Nasrani Pakpahan yang telah dipilih saudara Anderson Simanguso menjadi teman hidup. Bersedia saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Anderson Simanguso ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk menuruti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak, apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas? Jawab. Ya, saya bersedia. Di sini ada ciri-ciri yang bulat. Ini tidak usah dikeluarkan, karena hanya simbol kebulatan janji kepada Tuhan atas dasar pernikahan yang sudah berjanjikan tadi. Sematkanlah ini di jari manis pasangan. Tunjukkan lihat sini. Satu, dua, Ya, lagi. ya, Dah. ya. Satu, dua. Cukup. Cukup. Sekarang saya berikan waktu untuk berjabat tangan. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan membenari engkau dengan wajahnya dan melindungi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Penyerahan akte dan tanda kasih
Tuhan. Saya ada yang salah dengannya, saja kalian telah sah menjadi suami istri, diberkati oleh Tuhan dalam harapan kita, doa dan harapan kami bersama jemaat dan pahala doa kami pada timur, semoga kalian keluarga bahagia, keluarga yang kita, bersama keluarga yang menjadi panutan, baik di dalam keluarga, lingkungan, terutama dalam gereja. Jadi sebagai bentuk terima kasih dan sukacita kami dari gereja, kami memberikan penampilan berupa Alkitab khusus untuk bahasa Batak sampai dengan pelajari ya. Jadi mudah-mudahan bagi Tuhan dan harapan kami keluarga kalian tetap diberkati oleh Tuhan. Untuk kelanjutannya nanti kami akan sampai di hidup. Sekarang kami berikan waktu untuk menyampaikan ucapan kasih kepada orang tua. Orang tua memohon berdiri. Yes, betul. Bersemangat pujian dari Pembeli Suara Maranatha. Siapa sih kita? Minta dulu. 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 Dulu.
Anak-anaknya juga langsung juga